tetap wajah yang dekat. Jika kau orang jahat, kau tidak mungkin mengantar orang asing pulang ke rumahnya. Kau tidak mungkin memakaikan jaketmu untukku, dan yang paling membuat aku yakin, saat aku mabuk, kau tidak mau melakukan hal buruk padaku. Jelasnya panjang lebar. Bagaimana aku memiliki maksud lain, makanya aku sengaja berbuat baik padamu? Tidak, ketika kecilku berkata aku tetap pria yang baik. Ucap Ian yakin kalau dia benar-benar pria yang baik. Dia tersenyum sembari mengusap penjaga pelayan. Kau ini, tidak semua pria tampan itu baik. Beruntung kau bertemu denganku, candanya. Ian hanya tersenyum malu. Aku tunggu kemauan Taeyong. Ian sekali lagi mencium pipi mulai seperti itu, lalu keluar dari mobil mewahnya. Dia menatap punggung Ian yang mulai memasuki area kampus. Dia hanya geleng-geleng kepala sembari tersenyum penuh arti. Ian kembali ke kampusnya dengan memutuskan untuk langsung menuju ke kelasnya sebelum dosen datang. Namun di tengah perjalanan, seorang gadis cantik langsung muncul di hadapannya. Ian? Astaga, kau ini mengagetkanku, Yuna. Seru Ian sembari mengelus-elus dadanya. Pria yang tadi bersamamu itu benar-benar pacarmu ya? Tanya Yuna langsung to the point. Sebenarnya kami belum resmi jadian, kami baru proses pendekatan. Ian hanya tergelit, bilang pada mereka sudah terlambat. Kau sudah terlanjur tertarik pada dengan pria itu. Siapa namanya? Kuperhatikan dari penampilannya dia seperti seorang pengusaha. Wah, bagus dong, kau bisa mendapatkan pria yang lebih baik dari Jin. Bukankah seorang CEO sudah terbukti jika dia pria yang sukses dan kaya raya? Belum tentu Jin nantinya akan menjadi CEO perusahaan, apalagi dengan sifatnya yang seperti itu. Kau hebat, Yen. Aku sebagai sahabatmu senang kau bisa mendapat yang lebih baik. Tadinya aku pikir kau akan kesulitan melupakan pria brengsek itu. Nih, aku merasa beruntung bertemu dengannya. Memangnya kalian bertemu di mana? Kami bertemu di klub 2 hari yang lalu. Yuna sedikit kaget mendengar jawaban itu. Di klub kan kau juga bertemu dengan orang di tempat seperti itu, artinya dia bukan orang yang baik. Ya, aku tahu kau juga pernah pergi ke klub, tapi kan kau kesana di saat sedang ada masalah saja. Dia pria yang baik, Yuna. Dia mengantarku pulang saat aku sedang mabuk dan memakaikan jaketnya untukku karena aku memakai pakaian yang terbuka. Jinja, tapi aku masih merasa ragu, Woman Yuna. Yuna lalu mengangguk-angguk setuju. Kau benar juga. Tapi semoga saja kau benar. Dia pria yang baik. Kerja kita kelas sebelum dosen datang dan mengomeli kita karena terlambat, ucapnya merangkul bahu Yen. Sudah hampir sampai di kelas yang ke-7, tanpa sengaja kedua gadis itu melihat Anbi bersama teman-temannya sedang asyik mengobrol. Yuna terpikir sebuah ide untuk membalas perbuatan gadis penggoda itu terhadap Yen. Dia Oh Yen, kau beruntung sekali mendapatkan seorang CEO muda dan tampan, berarti seorang akan semakin iri padamu. Seru Yuna sekali melihat keadaannya langsung memasang ekspresi sedih. Ian mengerti masa sahabatnya itu. Ya, sesuai harapanku lebih baik dari mantanku sebelumnya. Yuna mengaku mantap. Tentu Jin nanti menjadi seorang CEO sukses, apalagi dengan kelakuannya seperti itu. Kau seharusnya bersyukur dan berterima kasih pada sosok gadis penggoda yang telah merebut Jin darimu.
Ian tersenyum kemudian menoleh ke arah Anbi yang sudah merasa tersindir sejak tadi. Kau mau? Serunya dengan nada mengejek. Ya, Anbi menatap Ian tajam mengepal tangannya. Apa? Seru Ian terkelat tinggi. Dia semakin mendekatkan wajahnya pada Anbi, kemudian berdasi sepenuh penekanan. Kau pasti semakin iri padaku kan? Kau ingin merebut kekasihku yang baru juga kan? Ian tertawanya lalu menatap Anbi dari atas sampai bawah. Aku pastikan dia tidak tertarik denganmu. Tipenya tinggi dan gadis yang populer sepertiku tidak tertarik dengan seorang gadis penggoda sepertimu. Anbi menatap tajam punggung Ian, tubuhnya sampai gemetar karena menahan emosi. Awas kau Jayan, kau akan terima akibatnya karena telah berkata sombong di hadapanku. Anbi sebenarnya juga tak kalah populer dari Ian. Dia juga seorang anak pengusaha kaya raya dan cantik. Hanya saja Ian membedakan mereka adalah sifat keduanya. Anbi lebih jahat dan keras kepala, sementara Ian terkesan lebih cuek. Tapi kalau soal cinta, Ian tidak lebih bodoh karena dia rela melakukan apapun untuk pria yang dicintainya tanpa memikirkan dirinya sendiri, dan jika sudah patah hati, dia akan pergi ke klub hingga mabuk lalu meraja seperti orang bodoh. Setelah menyimpan nomor kontak Taeyong dan betapa kagetnya dia melihat mobilnya dalam keadaan rusak parah, kaca depan dan sisi samping pecah, banyak coretan di badan mobilnya dengan cat permanen serta keempat bannya sudah kempes. Aigo, siapa yang melakukan ini? Ian langsung mengacau rambutnya, jantungnya berdebar-debar karena takut dan tidak tahu apa yang harus dilakukan sekarang. Bagaimana ini? Apa pasti marah dan menghukumku? Gumam Ian mulai panik. Bingung harus melakukan apa. Butuh biaya besar untuk mengubah mobil itu kembali seperti semula. Apalagi dengan kondisi semua kacanya pecah dan dicoret dengan cat permanen. Belum lagi harus mengganti keempat bannya dengan yang baru. Air matanya menetes karena rasa panik itu mulai memuncak kepada siapa dia harus meminta bantuan. Sebaiknya malam ini aku menginap di rumah Yuna saja, batinnya lalu mengambil ponselnya untuk menghubungi Yuna. Baru aja membuka kunci layarnya, tiba-tiba sebuah panggilan masuk. Kedua Alicia terangkat saat melihat siapa yang menelponnya. Taeyong, Yowaseo. Ambian sih, kau sudah pulang dari kuliah kan? Sudah. Kenapa suaramu serak seperti itu? Kau sedang menangis? Tanya Taeyongnya dari perbedaan suara gadis itu. Tidak, siapa yang menangis? Jangan berbohong padaku, di mana kau sekarang? Taeyong sampai di sebuah taman dekat Universitas Yen. Pria itu langsung keluar dari mobilnya dan melihat Yen sedang duduk sendirian di sebuah kursi di taman. Dia pun menghampiri gadis itu dan saat sudah dekat, Taeyong sadari ke mata Yen tampak sembab seperti baru habis menangis. Hidungnya juga memerah. Taeyong, apa yang terjadi? Kenapa kau menangis? Melihat pria itu sudah datang, Yen langsung berdiri dan memeluk pria tinggi itu erat. Tangisannya kembali pecah di pelukan Taeyong. Ada seorang yang sengaja menghancurkan mobilku. Itu mobil kesayangan ayahku. Aku takut dihukum olehnya jika dia tahu mobilnya jadi seperti ini. Isak yang sesenggukan bela dia dibilang gadis yang cengeng. Ian pun mengangguk dan menguraikan pelukannya berhenti menangis. Aku tidak suka melihatnya. Cap Taeyong lembut lalu mengusap air mata di wajah gadis itu.
Wah, parah sekali. Sepertinya orang itu sangat membencimu, gumam Taeyong begitu mereka sudah tiba di parkiran kampus itu. Bagaimana ini? Desakan Yen kembali terdengar. Tangisannya kembali pecah saat melihat mobil ayahnya. Sudah aku bilang jangan menangis, Yen. Taeyong menatapnya di situ. Bagaimana aku tidak menangis? Aku akan dihukum oleh ayahku. Aku tidak punya cukup uang untuk memperbaiki semua kerusakannya. Aku takut pulang ke rumah, teriak Yen. Apa yang harus aku lakukan? Aku takut dihukum oleh apa? Dia sangat galak jika aku berbuat salah sedikit saja, apalagi jika dia tahu mobilnya jadi seperti ini. Sisian pelan sembari menunduk. Dia menghela nafas panjang, dia menggenggam tangan gadis itu yang terasa sangat dingin. Aku akan membantumu, aku akan perbaiki semuanya agar kembali seperti semula. Jadi kau jangan menangis lagi. Maafkan aku karena selalu merepotkanmu, Taeyong. Taeyong tersenyum tipis sembari mengusap jejak air mata di pipi Yen. Gue sana, aku tidak merasa direpotkan sedikit pun olehmu. Terima kasih, Taeyong. Jika aku sudah punya uang yang cukup, aku akan mengganti uangmu. Tidak, aku tidak perlu mengganti apapun, cukup selalu ada untukku. Itu sudah membuatku senang. Kita bisa minta izin pada satpam penjaga untuk melihatnya. Kalau gitu aja, sekarang kita minta izin pada satpam kampus. Benarkan dugaanku, dia yang melakukannya. Awas saja, besok akan kubalas perbuatannya dengan setimpal. Seru Yan saat berada di ruang kontrol CCTV. Dia hanya memperhatikan dengan lekat gadis di dalam rekaman CCTV itu. Kenapa sih dia sampai berinteraksi parah ini? Aku tidak pernah mengganggu hidupnya, tapi kenapa dia selalu mengganggu dan menyusahkanku? Omel Yen terus menghantarkan kakinya ke lantai untuk menyalurkan emosi. Theo lalu mengelus panggung gadis itu agar emosinya mereda. Aku sarankan kau tidak berbuat yang kelewatan juga. Aku tidak mau terjadi apa-apa padamu dan malah akan menjadi bumerang pada dirimu sendiri. Kau tenang saja, Taeyushi, aku tidak akan kelewatan. Besok jelas aku harus membalas perbuatannya agar tidak terus berbuat seenaknya padaku, ucap yang tegas. Taeyushi, kau bisa mengantarku ke rumah sahabatku. Mungkin untuk sementara aku akan tinggal bersamanya selama mobil itu diperbaiki, ucap Yan pada Taeyong yang sedang fokus menyetir. Sebaiknya kau tinggal di rumahku saja, sahut Taeyong masih fokus menatap jalanan di depannya. Yan kaget mendengarnya. Mau tinggal di rumahmu? Nih, aku tinggal sendirian di rumah yang besar itu. Aku lebih menyenangkan jika kau tinggal di sana untuk mengurangi rasa kesepianku. Bagaimana? Taeyong menulis sekilas ke arahnya tak lupa memberikan senyuman mautnya. Namun ada suatu hal yang membuat Ian merasa aneh, yaitu ada banyak sekali orang-orang berbaju hitam yang lalu lalang di rumah ini. Kenapa rumah ini dijaga sangat ketat seperti rumah presiden saja? Apa jangan-jangan Taeyong bukan orang sembarangan? Taeyong sih, kenapa ada banyak sekali orang-orang yang berjaga di rumahmu? Tanya Ian. Aku sengaja menyewa pengawal yang banyak untuk mengurangi rasa kesepianku, jawab Taeyong itu dengan senyuman tipis. Ian merasa tidak mungkin sederhana itu. Taeyong pasti memiliki alasan lain, tapi Ian tak mau memikirkannya terus. Yang penting sekarang dia bisa tinggal bersama Taeyong di rumah ini selama beberapa hari ke depan. Taeyong, siapa kau punya pelayan? Tanya Ian lembut. Tidak, aku tidak berniat menyewa pembantu. Karena ia sedikit mengerut. Lalu siapa yang menyiapkan makanan dan membersihkan rumah?
Aku biasanya membeli makanan jika selalu bersih-bersih, aku menyewa jasa untuk membersihkannya. Oh begitu, kemudian terus sedikit aneh, karena dia menyewa banyak pengawal, tapi tidak memiliki satupun pelayan. Taeyong membuka salah satu kamar utama yang ada di rumah itu. Kau bisa tidur di sini selama tinggal bersamaku. Jika kau butuh sesuatu, kau tinggal panggil aku saja. Kamarku ada tepat di sebelah, ucapnya. Yan mengangguk paham, gak mau Taeyong sih. Oh ya, aku mandi, apa kau punya baju ganti? Aku udah punya baju perempuan, bagaimana kalau kau pakai bajuku saja, tawar Taeyong. Boleh, daripada aku pakai baju yang bekas keringat ini, terus lebih baik pakai baju milikmu. Yan tersenyum manis. Tunggu sebentar, akan aku ambilkan, ucap Taeyong lalu melangkah menuju ke sebuah ruangan yang berada jauh dari kamar Yan. Alasan sangat masuk akal kan, tapi tetap saja masih ada rasa takut dalam hatinya jika sampai ayahnya tahu soal mobil itu. Meskipun Taeyong sudah membantunya, tapi apa mobil itu nantinya akan kembali sama seperti semula? Bisa saja ada yang bagian yang berbeda dan ayahnya menyadari itu. Ian masih ingat betul bagaimana ayahnya mengurungnya sendirian di dalam gudang karena tidak sengaja menumpahkan susu di laptopnya. Dia juga bingung kenapa dia memiliki ayah yang sangat pemarah dan kejam. Theo berdiri di depan pintu kamar sembari memperhatikan gadis yang memakai kemeja kebesaran itu dan sedang melamun ke arah jendela. Raut wajahnya terlihat jelas jika dia masih merasa khawatir dan takut. Apa yang pria ini lakukan? Sekarang jantungnya benar-benar mau copot karena pelukannya yang erat. Deru nafasnya mengenai kulit Yen membuat gadis itu merasa sedikit geli. Aku hanya khawatir saja. Memangnya bagaimana ia memukulmu sampai kau ketakutan seperti ini? Biasanya dia akan mengurungku di gudang yang gelap seharian. Aku sangat takut kegelapan, jadi aku tidak ingin dihukum lagi oleh apa. Taeyong kemudian membalikkan tubuh Ian agar menghadapnya. Kau tidak perlu khawatir, pastikan mobilmu akan kembali seperti semula. Ian tersenyum senang. Kau mau Taeyong sih, kau sangat baik padaku. Yang tadi maksudmu? Dia tersenyum langsung. Ian memegang tepuk pria itu, jadi maksud lanjutan yang tadi adalah tidak mereka saling kemudian manja tangan pria itu sudah menjelajah punggung garisnya. Cuma dia semakin menuntut karena bibir gadis membuatnya merasa candu. Dia ingin masuk lebih dalam. Ia sedikit kesusahan menyimbangi ciuman pria itu dan tiba-tiba saja dia mengangkat tubuhnya dan membawanya kepada tempat tidur. Dia yang menatap gadis di bawahnya, lekat bibir yang basah dan membereskan kemeja kebesarannya terlihat berantakan, mampu membuat gairahnya saat melihat Yen meningkat. Namun baru membuka dua kancing, tiba-tiba suara klakson motor berbunyi dari luar. Kata yang crispy, saya sudah kurir pengantar makanan terdengar. Dia baru ingat jika dia tadi memesan makan malam untuk Yen. Dia pun menghela nafas dan beranjak dari atas. Kau pasti lapar, kajak kita makan malam. Aku sudah memesan makanan untuk kita berdua. Ucap Taeyong tersenyum tipis lalu berbalik pergi. Yen masih mengumpulkan sisa-sisa kesadarannya setelah kejadian barusan. Hampir saja, andai saja kurir itu tidak datang, pasti mereka. Hai, siapa yang kau pikirkan coy? Yan cepat singkirkan pikiran kotormu itu. Yan bangun dan kembali memanjangkan kemeja yang tadi sempat dibuka Taeyong. Dia mengatur nafasnya sebentar lalu beranjak menyusul Taeyong keluar.
Apapun yang terjadi, dia harus mendapat akibatnya. Entah nanti mereka akan cekar-cekaran atau jambakan sampai dedek darah penghabisan. Kemudian kuku Ian sudah sangat panjang dan bisa merobek wajah, menyebalkan Embi. Iya, Ian Yuna muncul dan mampirnya. Ada apa? Kenapa kau berdiri di situ? Tanya Yuna terkejut melihat kelakuan sahabatnya itu. Aku menunggu Embi datang, jawab Ian singkat. Oh ya, aku tadi mendengar kabar ikan kecelakaan. Apa? Kata Irma. Lebar kok bisa? Entahlah, menurut info yang kudengar ada mobil misterius yang secara brutal menabrak mobilnya secara tiba-tiba, jelas Yuna. Mobil misterius, Kuman yang semakin bingung. Disebut misterius karena setelah kecelakaan itu, mobil yang menabrak Anbi tiba-tiba menghilang entah kemana. Bahkan polisi sampai sekarang masih belum menemukan pelakunya.